Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan materi elektronika 1 untuk topik karakteristik dioda semikonduktor ya. Eh, Baik, kita lihat untuk timeline pembelajarannya. Yang pertama nanti kita akan belajar terkait dengan dioda tanpa pembiasan ya. Setelah itu kita lihat untuk dioda dengan pembiasan maju. Selanjutnya adalah dioda dengan pembiasan mundur. Selanjutnya yang keempat adalah kita bahas terkait dengan komponen linear pada dioda. Kemudian yang kelima adalah grafik dioda. Keenam adalah garis band DC dari dioda, serta yang ketujuh adalah pendekatan-pendekatan dioda seperti itu. Oke, untuk identitas saya ini sudah pernah saya sampaikan juga ya. Silakan nanti adik-adik mahasiswa membuka channel YouTube saya. Nanti materi rekaman ini saya upload di sana di channel ini Dani Kurnianto. Silakan dicari, kemudian pilih untuk mata kuliah elektronika 1. Oke, yang pertama ya, yang pertama adalah pembahasan terkait dengan dioda tanpa pembiasan. Seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, pada pelajaran sebelumnya, bahwa dioda merupakan komponen semikonduktor yang dibuat atau dibangun dari dasar bahan semikonduktor tipe N dan P. Jadi kita menyambungkan ya bahan semikonduktor tipe P dan tipe N seperti itu. Kalau kita lihat di sini untuk gambar penampang maupun simbol serta gambar-gambar dioda yang ada di pasaran. Untuk penampangnya ya seperti ini, karena tadi definisinya adalah suatu bahan atau komponen semikonduktor ya, suatu bahan atau komponen elektronika yang dibuat dari persambungan bahan semikonduktor tipe N dan P. Jadi kalau kita lihat gambar di sini itu seakan-akan ini kita lihat dua buah kotak yang mana ini adalah semikonduktor tipe P, yang sebelah kanan ini adalah semikonduktor tipe N, disambungkan langsung seperti itu. Kemudian ini adalah simbol dioda. Ada dua terminal di sini, satu terminal masukan dan satu terminal output. Untuk terminal masuk ini namanya adalah anoda ya. Untuk terminal output atau keluaran ini adalah katoda. Kalau macam-macam dioda ini seperti yang saya tampilkan di sini ya. Ini ada dioda jenis biasa ya. Untuk penyearah arus biasanya ini dioda Zener juga. Ya, ini dioda Zener nih karakteristiknya seperti ini. Kemudian ada dioda Schottky, kemudian juga dioda varaktor atau kemudian fotodioda atau LED juga termasuk dari prinsip kerja dari dioda ya, menggunakan prinsip kerja dari dioda. Anoda yang tadi yang saya sebutkan di sini, anoda ini tempat masuk arus ke dioda. Kemudian katoda ini tempat arus keluar dari dioda ya. Kemudian kalau kita lihat simbol di sini, kalau simbol dioda ini, Anda bisa lihat di sini, ini ada di ujungnya itu ada tanda ini tanda katoda ini, tanda katoda. Berarti ini anoda, ini katoda. Kemudian yang ini dioda Zener nih, ini juga ada tanda hitam ini katoda, ini anoda seperti itu. Kemudian, ya ini saya akan jelaskan terkait dengan apa yang terjadi jika dua buah bahan semikonduktor tipe N dan P itu disambungkan ya, disambungkan. Kemarin pada saat kita bahas terkait dengan bahan semikonduktor, untuk bahan semikonduktor tipe N itu adalah pembawa muatan mayoritas itu adalah elektron ya. Sedangkan untuk tipe P itu adalah pembawa mayoritas muatan adalah hole. Ketika kedua bahan ini disambungkan ya, ini ada junction namanya. Ini junction itu adalah persambungan. Kita lihat di tipe N dulu ya, tipe N. Pembawa mayoritas muatan di sini adalah elektron. Jadi jumlah elektron bebasnya banyak di sini. Sedangkan pembawa minoritas muatan itu adalah hole. Ada hole, cuma tidak banyak seperti itu.
Karena saking banyaknya elektron di sini, maka antar elektron ini saling menolak, ada gaya tolak karena muatannya sejenis ya. Untuk elektron muatannya negatif, ketemu negatif maka dia akan saling tolak menolak. Karena jumlahnya banyak, maka di sini ada gaya tolak antar elektron, maka di sini akan saling menyebar. Nah, untuk elektron-elektron yang dekat dengan junction atau persambungan, adanya gaya tolak antar elektron ini akan menyebabkan elektron bebas ini meloncat ke semikonduktor tipe P melewati junction seperti itu. Nah, untuk elektron bebas yang berpindah ke semikonduktor tipe P, maka dia akan melakukan rekombinasi dengan hole. Artinya dia langsung masuk ke hole seperti itu, menjadi elektron valensi. Nah, seperti itu. Kemudian di sini karena ada elektron yang loncat kemudian melakukan rekombinasi, maka pada semikonduktor tipe P itu akan muncul ion-ion negatif ya, khususnya yang berada pada daerah dekat junction atau persambungan. Sedangkan untuk daerah tipe N ya, dekat junction, ketika elektron bebas ini loncat meninggalkan daerah tipe N ya, semikonduktor tipe N, maka di sini muncul ion positif ya, ion positif. Adanya ion positif dan negatif pada semikonduktor tipe N maupun tipe P pada daerah sekitar junction ini akan membentuk sebuah lapisan pengosongan atau daerah pengosongan, daerah pengosongan seperti itu. Yang mana untuk daerah pengosongan itu biasanya memiliki beda potensial yang itu tergantung dari jenis bahan semikonduktor. Kalau untuk silikon sendiri, ya, bahan semikonduktor silikon itu memiliki beda potensial sebesar 0,7 volt, sedangkan untuk germanium itu adalah 0,3 volt. Ini beda potensial di lapisan pengosongan. Kemudian kalau kita lihat dioda ketika dibias maju, artinya apa? Dioda ini diberi satu tegangan. Satu tegangan bagaimana yang itu bisa disebut sebagai bias maju, yaitu satu tegangan di mana kutub positif dari sumber tegangan itu terhubung ke anoda, sedangkan kutub negatif dari sumber tegangan terhubung ke katoda seperti ini. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah bahwa muatan negatif dari kutub negatif sumber tegangan ini akan mendorong elektron-elektron pada tipe P ini, ya, elektron-elektron bebas pada semikonduktor tipe P, mendorong dan karena adanya energi tambahan dari luar yang dari sumber tegangan ini, maka elektron-elektron bebas pada semikonduktor tipe N ini akan lebih banyak bisa melompat ke daerah tipe P, ya, melewati lapisan pengosongan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini elektron-elektron yang bebas tadi yang dari semikonduktor tipe N yang masuk ke semikonduktor tipe P, dia masuk atau rekomendasi dengan hole dan menjadi elektron valensi. Nah, di sini elektron akan bergerak terus menuju kutub positif dari sumber tegangan. Jadi arah gerakan elektron dari semikonduktor tipe N kemudian loncat melewati depletion layer atau lapisan pengosongan, kemudian dia menjadi elektron valensi di sini di tipe P, yang mana nanti dia terus akan bergerak ya, di mana dia akan ditarik oleh kutub positif dari baterai. Elektron-elektron ini masuk keluar melewati kaki anoda menuju kutub positif baterai. Arah pergerakan elektron berarti di sini kalau kita lihat itu adalah dari kutub negatif menuju ke dioda, masuk lewat katoda, kemudian melewati lapisan pengosongan, masuk ke daerah tipe P ya, kemudian keluar melalui kaki anoda menuju kutub positif. Ini adalah arah aliran elektron. Sedangkan arah aliran listrik ini adalah berkebalikan dari arah aliran elektron ya. Jadi arahnya dari kutub positif masuk ke anoda, keluar melewati katoda menuju kutub negatif.
adanya pergerakan elektron ini yang menyebabkan munculnya aliran listrik di dioda ini. Ini adalah ketika sebuah dioda dibias maju, diberi tegangan, di mana kutub positif sumber tegangan terhubung ke anoda, kutub negatif sumber tegangan dihubungkan ke katoda. Ini yang akan terjadinya arus listrik yang mengalir dari kutub positif masuk ke anoda, kemudian keluar dari katoda menuju ke kutub negatif, seperti itu. Nah, ini gambar energi ya, peta energi. Di sini kita lihat di atas ini adalah pita konduksi dan di bawah adalah pita valensi. Ini menggambarkan proses yang terjadi tadi yang saya terangkan di atas. Artinya di sini pita ini daerah semikonduktor tipe N. Ini adalah semikonduktor tipe P, di mana untuk semikonduktor tipe N ini banyak memiliki elektron bebas di pita konduksi. Pada saat elektron bebas ini mampu untuk melewati lapisan pengosongan, maka dia akan menjadi elektron valensi yang dia bergerak di pita valensi menuju kutub positif sumber tegangan, seperti itu. Kemudian apa yang terjadi pada saat dioda ini dibias mundur ya? Pembiasannya mundur. Pembiasan mundur artinya pencatuan sumber tegangannya itu dibalik ya. Kutub positif dari sumber tegangan ini nanti dihubungkan ke katoda, sedangkan kutub negatif dari sumber tegangan dihubungkan ke anoda. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi pada kasus ini. Kasus yang terjadi di sini adalah elektron-elektron bebas pada semikonduktor tipe P ini akan ditarik oleh kutub positif sumber tegangan. Jadi aliran elektron adalah ke sini. Dimana ketika elektron ini ditarik menuju ke kutub positif sumber tegangan, maka ini akan makin banyak muncul lapisan pengosongan karena munculnya ion positif ya, ion positif pada semikonduktor tipe P yang berada pada daerah lapisan pengosongan. Demikian juga pada daerah semikonduktor tipe P, maka hole ini akan ditarik oleh kutub negatif sumber tegangan. Maka ketika hole ini bergerak ke kiri, maka di sini juga akan muncul banyak ion-ion negatif, ion-ion negatif seperti itu. Sehingga lapisan pengosongan ini akan semakin lebar dan besarnya itu maksimal ya, akan berhenti melebar jika beda tegangan atau potensial dari lapisan pengosongan itu sama dengan nilainya sama dengan sumber tegangan. Seperti itu. Dia akan berhenti melebar seperti itu. Tapi pada saat dioda dibias mundur ini sebenarnya ada arus yang mengalir, arus listrik yang mengalir, tapi sangat kecil sekali nih. Namanya adalah arus balik ya, arus jenuh balik namanya. Karena di sini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa masing-masing semikonduktor baik tipe N atau P itu memiliki pembawa minoritas muatan. Nah, arus listrik yang mengalir ini pada saat dioda dibias mundur ini adalah diakibatkan dari pembawa minoritas muatan ya. Besarnya berapa? Besarnya sangat kecil sekali ini nilainya. Kalau kita lihat untuk arus balik untuk semikonduktor jenis germanium itu besarnya adalah mikroampere ya. Mikroampere, kalau silikon itu nanoampere. Ini sangat kecil sekali dan itu tidak signifikan ya. Kalau tidak terasa jika itu adalah dilihat dari ukuran listrik seperti itu. Kita lihat di sini selanjutnya adalah grafik dioda ya, grafik dioda. Kita lihat di sini ini grafik dioda arus terhadap tegangan dioda. Ini sumbu vertikal ini arus dioda dalam miliampere, kemudian sumbu horizontal adalah tegangan dioda ya. Kita lihat di sini ya, pada saat dibias maju ini arus pada dioda akan mengalir dengan besar saat tegangan bias pada dioda ini mencapai 0,7 untuk silikon dan 0,3 volt untuk germanium. Ya. Tegangan ini yang dinamakan sebagai tegangan barrier ya tadi ya, tegangan beda potensial barrier pada lapisan pengosongan. Atau istilah lain adalah tegangan keni ya, tegangan keni. Artinya apa? Dioda ini akan bisa menghantarkan arus listrik jika
tegangan jatuh pada dioda itu sebesar 0,7 volt untuk silikon dan 0,3 volt untuk germanium, seperti itu. Kemudian di sisi kiri ini kita perlihatkan daerah pada saat dioda dibias mundur ya. Di sini pada saat ini tidak ada arus yang mengalir secara signifikan. Yang ada tuh arus balik yang tadi yang telah saya jelaskan ya. Walaupun dibias mundur ya, atau dibias balik, maka itu sebenarnya ada aliran arus listrik yang sangat kecil sekali, yang namanya adalah arus jenuh balik. Arus jenuh balik. Yang besarnya berapa? Untuk silikon itu tadi ukurannya adalah nanoampere ya. Itu sebesar kira-kira 10 nanoampere. Sedangkan germanium itu sekitar 1 mikroampere. Sangat kecil sekali arusnya. Nah, kita lihat di grafik ini akan muncul suatu arus yang sangat besar pada nilai tertentu pada tegangan balik. Yang mana tegangan-tegangan balik di sini itu adalah dinamakan adalah tegangan breakdown. Pada saat dioda diberi satu tegangan breakdown, maka dioda akan dadal dan arus yang besar akan muncul, dan arahnya adalah negatif. Artinya itu akan merusak dioda itu sendiri. Nah, ini biasanya di datasheet ini akan diperhatikan, jangan sampai tegangan balik yang diberikan kepada dioda itu melebihi tegangan breakdown, karena itu akan menyebabkan dioda akan dadal, rusak, dan arus listrik akan bisa mengalir dalam arah yang berlawanan ya, seperti itu. Besarnya tegangan breakdown ini bermacam-macam ya. Biasanya ya sekitar 50 volt lebih ke atas, bahkan bisa 100 volt ya, tergantung datasheet dari setiap jenis dioda. Kemudian kita lihat ya suhu ya, ini suhu ini dapat mempengaruhi apa ya, mempengaruhi tegangan keni atau potensial barrier tadi. Kita bisa lihat di grafik ini ya, jika suhu naik maka tegangan keni dioda ini akan turun ya. Kita bisa lihat nih dari suhu 25 derajat Celcius, maka tegangan keninya adalah 0,7. Pada saat naik suhunya 35, dia tegangan keninya menjadi turun sebesar 0,68 volt. Kemudian pada saat suhu naik 45 derajat, maka tegangan keninya juga akan turun menjadi 0,66 volt, seperti itu. Ini pengaruh suhu terhadap tegangan keni. Selanjutnya kita lihat pengaruh suhu terhadap arus jenuh baliknya. Ya, kita bisa lihat jika suhu naik ya sebesar 10 derajat, nah kenaikannya Celcius 10 derajat Celcius, maka arus jenuh baliknya pada dioda itu akan naik 2 kalinya dari sebelumnya. Misalkan di sini pada saat suhunya 25 derajat Celcius, maka tegangan keninya adalah sebesar minus 1 mikroampere. Pada saat suhu naik 10 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius, maka di sini arus baliknya menjadi 2 kalinya, itu minus 2 mikroampere. Kemudian pada saat naik lagi suhunya menjadi 45 derajat Celcius, maka arus baliknya itu menjadi 2 kalinya, menjadi minus 4 mikroampere, dan seterusnya. Jadi setiap kenaikan 10 derajat Celcius itu akan mempengaruhi arus balik, yaitu naik 2 kali dari sebelumnya. Kemudian resistensi dioda ya, karena kurva dioda ini tidak linear ya, maka resistensi dioda ini akan berubah antara satu titik operasi dengan titik operasi yang lain. Jadi nilainya akan berubah-ubah resistansinya. Kita lihat di sini lengkungnya bukan suatu garis linear, tapi sebuah lengkung ya, bukan linear. Untuk mencari nilai resistansi suatu dioda pada satu titik di grafik dioda ini, kita bisa menggunakan rumus ini. RD itu resistansi dioda adalah tegangan dioda dibagi arus yang mengalir di dioda pada saat itu. Jadi RD sebenarnya VD per ID. Sebagai contoh misalkan tentukan nilai resistansi dioda pada grafik di samping ini. Untuk nilai arus diodanya 2 mA, kemudian arus diodanya adalah 20 mA, dan tegangan diodanya minus 10 volt. Kita hitung di sini.
pada saat tegangan diodanya minus 10 volt ya, 10 volt, dan arus diodanya, kita lihat arus diodanya adalah arus balik di sini ya, karena ini menunjukkan dioda diberi catu pembiasan mundur ya, karena minus 10 itu berarti pencatuan diodanya adalah pembiasan mundur, maka arus yang mengalir ini adalah arus balik ya, bisa kita lihat di sini sebesar minus 1 mikroampere. Maka kita bisa mendapatkan resistansi diodanya, yaitu VD per IG, itu 10 volt dibagi 1 mikroampere sama dengan sekitar 10 mega ohm ya, 10 mega ohm ya. Ini nilai resistansi pada saat ini, kondisi ini. Kemudian pada saat ID-nya 2 ampere ya, nah di sini ya, pada saat ID-nya arus diodanya 2 ampere, tegangan diodanya 0,5 ya, tinggal kita masukkan ke rumus VD per ID, 0,5 dibagi 2 miliampere sama dengan 250 ohm. Kemudian titik yang ketiga ini pada saat ID sama dengan 20 miliampere ya, kemudian VD-nya 0,8 volt, maka RD-nya adalah 0,8 dibagi 20 miliampere sebesar 40 ohm. Nah, itu kira-kira karakteristik, beberapa karakteristik dari dioda. Untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan bahas karakteristik yang lain ya dari dioda sampai dari pendekatan dioda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.